Ya, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, eee, teman-teman atau para pendengar sekalian. Di tangan saya ini ada sebuah buku, mmm, maafnya bahwa, eee, tampilannya di layar, layar, HP Anda dalam rekaman ini, judulnya itu terbalik. Tapi ini sebuah buku, besar, buku terkenal dari seorang filsuf, pengarang filsuf, Inggris, Bertrand Russell. Judulnya itu The History of Western Philosophy. Untuk, para penggemar filsafat dan mungkin juga para penggemar sejarah, khususnya sejarah filsafat, buku ini, pasti, sudah diketahui atau sudah pernah dibaca atau mungkin sudah pernah didengar, dibahas oleh seseorang, di suatu tempat, dan mudah-mudahan itu, menjadi sesuatu yang menarik, bagi pengalaman kita. Khususnya bagi kita di Indonesia, buku ini, mungkin menarik juga atau, saya pastikan berdasarkan pengalaman saya sendiri membaca buku ini, sangat menarik. Apalagi, sudah beberapa tahun yang lalu, saya lupa persisnya, mungkin sekitar tahun, 2009 atau 2008 atau sedikit sesudahnya, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah itu diterbitkan atau diusahakan oleh penerbit Pustaka Pelajar di, Yogyakarta. Maaf kalau, ingatan saya itu keliru. Tapi yang jelas ialah bahwa, upaya itu sangat mulia. Karena apa? Karena, ya mereka sudah berusaha menampilkan, harta karun yang ada dalam buku ini untuk, para pembaca di Indonesia yang mungkin, tidak akrab dengan, bahasa Inggris, dengan pustaka-pustaka yang, memakai bahasa Inggris. Oleh karena itu, upaya yang dibuat oleh penerbit tersebut patut kita hargai, patut kita apresiasi, dengan sangat tinggi. Kali ini saya mau membahas sedikit mengenai pengalaman saya membaca buku ini, ya. Karena bagi saya buku ini, sangat penting dan juga sangat menarik. Ada cukup banyak hal, penting, hal yang menarik yang bisa diceritakan, tentang buku ini. Misalnya, sangat unik bahwa buku sejarah filsafat itu memasukkan ulasan biarpun sekilas atau sepotong tentang Santo Hieronymus. Dalam buku filsafat, sejarah filsafat manapun saya sudah mencoba menggali, yaitu, tidak ada atau jarang kita temukan, filsuf yang, mengangkat Santo Hieronymus sebagai bagian utuh dari ulasan dia tentang filsafat. Tapi Bertrand Russell memasukkannya. Pertimbangan dia ialah karena menurut, menurut Bertrand Russell, jasa dari Hieronymus itu sangat besar untuk peradaban barat, yaitu jasa menerjemahkan kitab suci, baik itu dari Ibrani maupun Yunani, Septuaginta, itu ke dalam bahasa Latin yang kemudian dikenal dengan sebutan Vulgata. Nah, menurut Bertrand Russell, terjemahan Vulgata itu dalam bahasa Latin itu ikut serta membentuk, mentransformasi atau ya membangun peradaban barat gitu ya. Oleh karena itu, menurut kacamata Bertrand Russell, kita tidak bisa mengeluarkan, jasa dari Hieronymus ini, apabila kita ngomong tentang filsafat. Karena filsafat itu bagian, utama juga dari kebudayaan, dari peradaban. Karena itu, apa saja yang dianggap mempunyai, pengaruh besar terhadap
perkembangan pemikiran, perkembangan peradaban itu juga harus dimasukkan. Itu satu. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas hal itu secara lebih rinci lagi. Saya mau membahas sesuatu yang lain yang juga unik, ya juga menarik, yaitu bahwa dalam buku ini kita temukan sesuatu yang aneh juga, ya, unik dan aneh ya, yaitu bahwa Bertrand Russell walaupun dia mengaku I am not a Christian, ya, bahkan dia menulis buku Why I am not a Christian, tetapi dalam buku ini kita temukan bahwa dia memberi apresiasi, salah satu apresiasi yang besar terhadap kitab Makabe. Bahkan dia memberi judul atau memberi semacam sinyalemen bahwa kitab Makabe itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk melestarikan apa yang disebut dengan keyakinan religius atau agama-agama monoteistik. Dan oleh karena itu, ya, itu juga yang menjadi dasar mengapa Bertrand Russell memasukkan ulasan mengenai kitab Makabe itu ke dalam buku ini, ke dalam buku filsafat ini. Karena dasar pertimbangan dia begini. Kalau para Makabe, ya, yang ditindas oleh salah satu Antiochus Epiphanes, ya, keempat kalau saya tidak salah, dari Syria, dan itu adalah lanjutan dari gerakan ekspansi Helenisme, ya, proses pengyunanian kultur-kultur yang yang berada di bawah taklukan Raja Alexander Agung, ya, dari Makedonia. Nah, kalau saja orang-orang Makabe, keluarga Makabe itu tidak berhasil melakukan perlawanan terhadap penindasan Helenisme itu yang dilakukan oleh raja-raja Yunani itu dari Syria itu, maka menurut Russell hilang itu monoteisme. Ya, memang dari segi sejarah filsafat agama, ya, kita tahu bahwa akar paling awal dari gerakan monoteisme itu mungkin bisa ditelusuri sampai ke Raja Ikhnaton dari Mesir yang memuja dewa Ra, dewa Mesir, dewa matahari. Tapi mungkin karena dia terlalu mengikat keyakinan itu pada dirinya, pada individu dia, sehingga begitu dia mati, ya, maka hilang juga gerakan monoteisme awal itu. Tetapi kemudian ketika gerakan monoteisme itu dalam struktur agama Yahudi itu dilembagakan dalam sebuah struktur, tidak lagi diikat pada satu individu raja, melainkan dalam satu struktur sosial, struktur politik, maka dia menjadi sedikit lebih kokoh begitu, ya. Jadi mulai dari katakanlah Abraham, Musa, dan seterusnya, ya, sampai terbentuk zaman kerajaan Israel, ya. Bahkan sampai abad kedua sebelum Masehi itu keyakinan monoteis itu berkembang sangat luar biasa, sangat kuat di kalangan orang Israel. Tetapi menurut Bertrand Russell, di bawah pengaruh terpaan ekspansi militer, politik, kultural, Helenisme, semua peradaban dunia, semua keyakinan religius di dunia waktu itu runtuh semua ikut ke agama Yunani. Kecuali satu, keluarga Makabe. Orang-orang Israel di bawah pimpinan keluarga Makabe. Nah, orang-orang Makabe ini, keluarga Makabe ini, ya, tidak takut sedikit pun untuk menderita sebagai martir untuk mempertahankan iman mereka. Dan itulah yang kemudian menyebabkan orang-orang Yunani mulai berpikir bahwa ini
ya tidak bisa lagi ditindas orang-orang ini, ya, sehingga kemudian mungkin diambil sikap sedikit lunak begitu, ya, tidak harus ditindas. Dan kata Bertrand Russell, justru karena perlawanan mereka, justru karena mereka kuat di dalam mempertahankan keyakinan monoteis itu, maka keyakinan monoteis itu tidak hilang dari panggung sejarah. Kata Bertrand Russell lagi, kalau saja keluarga Makabe itu tidak mempertahankan keyakinan monoteis Israel itu di tengah terpaan pengaruh politik, pengaruh militer Helenisme, maka mungkin saja agama Yahudi itu hilang dan Kristianitas juga hilang, dan bahkan mungkin juga Russell di salah satu halamannya itu agama-agama monoteis yang mengaku diri sebagai agama keturunan Abraham itu juga tidak ada, ya. Itu semua hilang gitu, ya. Tidak ada lagi. Itulah sebabnya menurut Bertrand Russell, jasa dari Makabe, jasa dari keluarga Makabe itu terletak di situ, ya. Lewat perjuangan mereka yang berdarah-darah, akhirnya keyakinan religius, keyakinan teologis yang monoteis itu tetap eksis dalam sejarah sampai sekarang. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau keluarga Makabe hilang. Kalau keluarga Makabe itu kalah, menyerah di hadapan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Helenis. Dan bagi saya sudut pandang ini sangat menarik, dan informasi yang diberikan oleh Bertrand Russell itu bagi saya juga sangat penting, ya, untuk bisa menghargai beberapa gerakan-gerakan historis di dalam sejarah yang mungkin tanpa diingatkan mungkin kita cenderung untuk mengatakan itu kecil, ya, tapi ternyata tidak, itu sesuatu yang luar biasa besarnya. Sekian dan terima kasih.